Shalom. Shalom. Ya, di sini kebetulan semuanya Kristen ya. Jadi kalau yang di sini saya ucapkannya shalom. Lalu tentu yang di online juga salam buat semuanya. Sore ini saya mau pertama-tama mau ngasih rezeki dulu nih. Kalau yang namanya mau ubah dompet kan mesti ubah mindset. Tapi kan kata orang gini, ngomong mah gampang. Yang penting ada duitnya dulu gitu ya kan ya. Setuju nggak sih? Kerjaan apapun paling penting mesti ada duitnya ya. Kalau nggak ada duitnya orang nggak mau kerjain. Nah sekarang Kotomi cuma mau cek dulu nih. Siapa di sini yang sudah kenal sama Kotomi? Boleh angkat tangan. Yang sudah kenal? Oke. Yang belum kenal, bagus daging segar. Oke, ya. Yang udah follow saya di Instagram, ada? Oke, karena yang dengan siapa Pak? Surya ya. Surya, berarti kamu langsung dapat uang 50.000 dari Kotomi. Nah, ya kan, lu bicara persiapan itu penting. Kadang-kadang kan kita zaman sekarang itu scroll media sosial, kita itu scroll orang-orang yang kalau ngomong itu nggak ada filternya. Jadi kayak buat apa ya kita dengerin dia malah kita jadi cemas. Apa ya bisa saya seperti dia ya, kok keren ya. Dia ngomong banyak banget yang view, banyak yang ini, banyak yang itu gitu ya. Tapi sebenarnya, by the way saya nggak cuma kasih satu hadiah loh. Saya masih ada hadiah lagi, jadi simak terus nih ya. Siapa di sini yang mau hadiah? Ada Bluetooth loh. Serius, karena Kotomi bidangnya di handphone aksesoris. Aku akan kasih Bluetooth. Buat teman-teman yang di online juga siap-siap ya. Jadi intinya gini, kalau kita sekarang scroll sosial media, seru sih. Udah sampai TV aja nggak laku. Setuju ya, TV udah orang jarang nonton ya. Nah, kenapa orang bisa lihat sosial media nggak lihat TV lagi? Karena di sosial media, itu informasi sama kontennya itu luar biasa. Dan kabar baiknya teman-teman, hari ini Kotomi mau bagikan buat kalian. Buat ini ada klikernya untuk saya klik. Ya, boleh disiapin ya. Jadi materinya kalian saya kasih semua, termasuk yang di online nanti bisa dapetin. Tapi coba fokus kepada dalam waktu 90 menit ini kira-kira menurut kalian masuk akal nggak yang Kotomi bilang bahwa sebenarnya sosial media yang setiap hari dilihat sama semua orang itu, kita bisa masuk dengan produk kita, dengan jasa kita, dengan diri kita, dan menjual. Siapa di sini yang tengah malam, nggak sengaja pas mau buang air kecil, iseng-iseng ngecek handphonenya, itu di tengah malam di TikTok itu ada yang nge-live nyanyi. Siapa yang pernah? Pernah lihat. Tahu nggak itu penghasilannya berapa? Tahu nggak kenapa mereka mau nyanyi? Apakah mereka itu betul-betul penyanyi? Apakah betul-betul suaranya pasti bagus? Ada yang bilang amit-amit malah ya gitu ya. Asal mau tahu aja teman-teman. Entah kenapa orang nyanyi di TikTok aja, itu ada yang kasih stiker. Dan Kotomi sudah survei sendiri, saya cek beberapa teman-teman saya yang di TikTok itu yang nyanyi ataupun aktivitas, bukan lupakanlah tentang mandi lumpur ya. Ya, tiba-tiba banyak yang ketawa. Pernah lihat ya, nggak sengaja ya. Itu stikernya aja ada yang satu malam Pak bisa dapetin stiker, itu omsetnya 6 juta. TikTok, wah langsung ada yang tadi di sebelah sana ada bunyi desahan. Kaget gitu ya. Makanya mesti ubah nih mindsetnya. Sedangkan kita dari pagi malam jualan baju, dari buka mall jam 10 sampai jam 10 malam, yang masuk bisa dihitung pakai jari. Terus masuk cuma dilihat-lihat, terus dia keluarin handphonenya sebentar, dia cek-cek. Ih mahal, udah dia keluar. Tuh, di sini muncul senyum-senyum kepahitan sudah mulai muncul, nampak gitu. Nah itulah sampai ada istilah rojali, rombongan jarang beli, terus ada apalagi rohana, rohalus, apapun lah itu ya. Terutama teman-teman online yang mengalami ya. Jadi Kotomi mau kasih tahu, kenapa sekarang mal-mal maupun pusat pembelanjaan, apalagi kita tahu ada yang pembelanjaan yang buah-buahannya cuma 2 dari dulu sampai sekarang. Ada yang tahu? Buah-buahan, pusat pembelanjaan yang namanya buah-buahan disebutnya 2. Tahu dong ya? Bukan apel 2. Nah, udah tahu. Udah. Terus ada tanah yang dinamainnya bukan tanah biru. Yang ngomel-ngomel kemarin katanya. Ya. Kenapa? Karena semua orang belanjanya sudah ke
TikTok, ke Topet, ke Shopee, apa yang terjadi? Memang ini perubahan sudah. Makanya mau nggak mau, siap nggak siap, teman-teman, kok saya ini sudah terlalu tua. Saya kasih tahu, ada satu guru matematika di TikTok, dia tuh tiap hari cuman begini loh. Saya buka mindsetnya teman-teman ya. Dia itu nggak pernah lihat kamera, dia cuma nyalain kamera, terus dia tiap hari ngajar. Dia punya kemampuan untuk singkos tangan, ngajar perkalian, dia nggak pernah peduli kamera itu mau dia bilang dia jelek tah, mau bilang dia tua tah, pokoknya dia ngajar. Anak-anak caranya begini, perkalian rumusnya begini, dia begitu aja. Stiker yang dia kumpulin itu bisa sampai satu malam dapat 1 juta. Memang betul TikTok potong kalau nggak salah 65%. Tapi kalau misalnya 1 juta berarti dia 300.000. 300.000 dikali 30 hari berapa? Jangan tanya sama yang di depan, sipit begini Chinese langsung kalkulatornya keluar. Coba saya mau tanya dulu sama penonton, Pak berapa Pak kira-kira? 300.000 dikali 30. 9 juta. Coba nyalahin doang. Dia nggak peduli, itu kealihan dia tidak paksa diri nyanyi. Ada yang nyanyi, yang bagus dapat stikernya bisa sampai 6 juta semalam, bahkan lebih. Kita udah pernah tahu ya. Bahkan ada yang di Jerman namanya Bunda Korla, kalian sendiri lihat. Di sana mungkin dia jadi tenaga kerja, tapi di Indonesia dia adalah artis. Sampai punya rumah, penghasilan. Dari mana kok? Dari TikTok. Jadi kok Tommy hari ini mau ngajarin kita TikTok nih? Bukan. Saya mau buka supaya kalian melek media sosial, kenyataan di lapangan seperti apa. Nih, ubah mindset, ubah isi dompet, fun fact-nya. Tuh, ya. Isi kepala itu menentukan isi kantong celana. Jadi, ini pikiran kita sekarang mesti dibuka nih. Kok kenapa ya belakangan ini uang itu cuman kayak, uang gajian itu udah kayak pacar gitu, ghosting doang. Numpang lewat doang, ngilang. Baru terima tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 udah habis semua. Terus, dompetnya itu kayaknya bolong gitu loh. Padahal dompetnya nggak bolong, tapi kayaknya bolong deh gitu. Kayaknya baru turun gajian udah hilang semua ya. Pokoknya, yang di slide ini teman-teman bisa baca. Tapi konteks yang paling penting adalah kalian belajar sesuatu. Buat saya, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Jadi kita itu kalau sebagai anak-anak Tuhan harus memperhitungkan bahwa dari sekarang ini saya harus buka pikiran saya. Perubahan sudah terjadi, kira-kira saya mau ngapain? TikTok itu maupun Instagram, betul orang bilang, wah TikTok mah joget-joget. Atau kalau enggak Instagram mah cuman posting foto, posting anjing, posting video, bukan itu. Kalau bisa, jualan di situ. Tapi gimana cara jualannya Koko? Begini, aktivitas kita sehari-hari itu bisa direkam. Jadi kamu cuma perlu bermodalkan nih, Tommy kasih rahasia ya. Kamu taruh handphonemu, posisi nyalain video. Kamu kalau misalnya masak, ibu-ibu masak, ya masak aja. Ngeramu bumbunya, racik aja. Sambil kalau bisa sih mulai ngomong. Ini pertama tepungnya, kedua, Pak pernah lihat gak ada tukang gorengan, itu tengah malam, dia goreng tempenya. Dia goreng tempenya, tahu nggak penghasilannya berapa? Sama. Bahkan bisa 1 malam itu dia bisa dapetin 2 juta. Siapa yang beli tempenya? Bukan orang yang betul-betul mau makan tempe loh, bukan loh. Beli, dia kasih stiker, disumbangin. Jadi memang ada market-market di Indonesia Timur, di Indonesia Barat, ataupun mungkin Indonesia Tengah, yang tengah malam ataupun jamnya beda nggak sama kita? Tommy itu jam 11 malam, saya nggak sengaja cuma nyalain live. Coba ngomong sharing tentang jualan, jam tangan saya ditaksir orang. Jam tangannya dia bilang beli di mana? Saya bilang kalau kamu mau ya udah oke. Saya kenalin deh. Enggak, saya pokoknya maunya yang kalau Tommy taruh di keranjang kuningnya. Ya sudah saya hubungin tempat jam, saya taruhin. Dibeli, Indonesia Timur yang beli, Papua yang beli. Kebayang nggak? Toko kita nggak laku, ternyata di tempat lain orang gini loh, pernah kerasa nggak sih kalau kita punya Instagram atau TikTok, itu orang-orang yang kita kenal, itu justru jarang like. Jarang komen. Sedih ya. Terus tetangga kita, apalagi saudara kita, kalau kita buka toko ataupun kita usaha, justru nggak beli. Yang beli malah orang-orangnya yang kita nggak kenal. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Kamu jualan nih, kamu mau MLM, kamu mau produk apapun, berasa nggak kalau saudara sendiri malah nggak beli?
Temen sendiri malah nggak beli. Yang beli malah orang yang kita nggak pernah tahu, tapi tiba-tiba dia beli. Siapa di sini yang kerasa kayak gitu? Banyak kan? Nah, itu dia. Kenapa kayak gitu? Orang yang nggak kenal kita, dia nggak tahu masa lalu kita. Dia cuma percaya masa depan kita. Kalau dia lihat kita konsisten, kamu live tiap hari itu sebenarnya sama kayak orang buka toko. Teman-teman, kok Tommy kasih tahu ya, penting banget 2 tahun dari sekarang kalian belajar TikTok sama Instagram. Kenapa? Kemungkinan besar toko-toko itu udah nggak relevan. Makanya panik banget jualan ruko. Coba kamu nanti lihat, apakah ruko itu masih menjanjikan? Kok nggak bilang tentang properti itu turun? Enggak. Asal memang usahanya tepat. Tapi orang itu semua kalau mau punya usaha nih, botol ini nih, kalau mau dijual, kamu mau pajang seharian belum tentu laku. Tapi kalau kamu di dalam live, di dalam konten, kamu bisa terangin manfaatnya air sehat apa, pentingnya minum air putih apa, walaupun ini, ya, cuman kamu taruh di depan, tiba-tiba ada yang bilang, kalau gitu yang di depan kamu itu bagus nggak airnya? Kamu bilang bagus, ya sudah dia beli. Selalu ada orang yang percaya sama masa depan kita. Orang nggak beli sama kita itu karena nggak percaya masa lalu kita. Makanya nggak usah benci tetangga, nggak usah benci saudara, nggak usah benci orang di sekeliling kita. Karena dia tahu siapa kita dulunya. Dulu dia mah barengan gue di SD nyolong mangga. Mana lah dia sekarang jadi artis terkenal. Nggak harus gue like deh. Gue kan tahu masa lalu dia tuh. Orang itu seneng lihat orang susah lihat orang seneng. Gitu ya, ini sifat dasar manusia nih. Tuh, udah mulai beberapa ketawa ya. Kakak langsung ketawa, ya bener juga nih Koko ya. Seneng lihat orang susah lihat orang seneng. Kamu harus bisa mendapetin banyak sekali orang yang, kalau di istilahnya stranger itu adalah orang yang belum kenal kamu untuk beli produk kamu. Mereka itu percaya sama masa depan kamu. Bahkan, buat teman-teman yang di sini, ya, Yesus saja loh. Tulis sendiri kan, di firman Tuhan ada kan, Yesus saja nggak dihargain di tempat di mana dia berasal. Katanya cuma anak tukang kayu, mungkin zaman dulu itu sok nabi-nabian lu, kuliahin gua atau namanya apa, kalau istilahnya khotbahin saya, ya. Jadi orang itu memang nggak langsung percaya sama kita, apalagi kalau ditahu masa lalu kita. Nih, berikutnya. Makanya hari ini, secara singkat, Tommy mau teman-teman itu mesti belajar tentang growth mindset. Growth mindset itu aku ambil dari firman itu ada dasarnya. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang sudah dapat ilmu, kita itu nggak mau belajar, sayang banget. Di firman Tuhan ada. Yang kedua, action mindset. Setelah tahu ilmu pengetahuan, harus action. Jangan nunggu doa, dijawab tanpa usaha. Tuhan, aku angkat tangan, aku berserah padamu. Pasrah Tuhan, ya. Benar, pas kamu angkat tangan seperti Musa, Musa kan angkat tangan, maka dia perang menang, betul? Betul ya? Tapi kalau orang malas angkat tangan, jangan harap Tuhan turun tangan. Tuhan juga angkat tangan sama orang malas. Ya, jadi mesti ada perjanjiannya. Kita yang rajin kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Kalau sudah tahu ada ilmu pengetahuannya, kita harus tahu bahwa di dalam pekerjaan kita yang kita jalankan tiap hari, dengan iman percaya, kita bekerja, kita cari tahu ilmu pengetahuannya, maka Tuhan memberkati. Tuhannya itu bagian tugasnya memberkati pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan. Bukannya kita berdoa dulu, Tuhan hari ini turunkanlah dari langit 1 miliar. Itu diturunin langsung itu kepala lu pecah kali ya kan ya. Enggak kayak gitu caranya. Kamunya kerjakan dulu, bahwa semua itu minta Tuhan berkati, ya. Lalu action pasti, lalu ada yang namanya multiplication mindset. Cari uang, cari caranya supaya beranak, bukan irit. Aku tahu di sini mungkin teman-teman ada yang saya itu sudah nabung, sudah hemat. Gaji pas-pasan saya sudah atur. Kalau bisa beli air aqua aja, kalau bisa ngisi di kantor, bawa pulang bawa galon dari rumah gitu ya, isi di kantor ya. Kalau bisa listrik pakai lampu jalan, saya sengaja sorotinnya pas di depan rumah, jadi rumah ada penerangan. Nggak kayak gitu.
Ya, bukan iritnya. Kamu harus ngerti uang kamu ini bagaimana bisa bekerja, cari uang buat kamu. Oke? Zaman sekarang, baru-baru ini aku mau tanya dulu, barisan sebelah sini deh. Baru-baru ini ada satu anak muda fenomenal banget. Dia bilang katanya kalau orang yang nge-gym, waduh, jangan tahu kenceng. Saya mau tanya sama kalian, ya. Saya mau tanya, gak jadi nanya deh, saya serem ya. Saya mau tanya sama kalian, menurut kamu dia ngomong kayak gitu ada dasarnya nggak? Dia lagi dapetin ini loh. Nih, Kotomi masuk di sini. Sekarang perhatiin ya teman-teman ya. Multiplication. Dia itu lagi melipat gandakan penonton dia. Teman-teman setuju nggak kalau di sini, kalau ada 100 orang, ada satu barang ini, satu ya, oke ya, sekarang satu barang ini. Ada 10 orang kira-kira dibeli nggak satu barang ini? Kemungkinan besar ya? Bisa dibeli. Oke. Lebih gampang mana dibeli kalau ada 100 orang? Kalau pas 100. Kalau pas ada 1000 orang, saya mau jualan barang ini, kemungkinan lebih besar nggak? Semakin besar. Kalau 1 juta orang, anak muda itu sebenarnya lagi memasang yang namanya game of attention. Di mana kamu tuh diminta untuk perhatikan dia. Lihat, seluruh Indonesia lagi bahas dia. Kalau dia di-endorse, merek tahu dia lagi diperhatiin orang, semua yang merek itu mau bayar dia. Dia pasang satu story aja, atau pasang satu konten aja, harganya itu bisa sampai 200 juta. Kok kasih tahu ya, ada artis, ya sekarang sih kebetulan masuk penjara, kebetulan. Itu dia bukan pasang konten loh, konten itu sifatnya permanen. Ini cuma story 24 jam, 24 jam bakalan hilang. Ya, 24 jam doang hilang. Tahu nggak berapa? Coba taksir, kira-kira berapa? Hah? 100 juta, hampir. 200 juta, 24 jam hilang. Kalau kamu tanya, ada nggak? Ada produk baby. Minta dia pasang. Pasanglah kak, saya bayar 200. Kita story, kita upload, yang lihat aja nggak ada. Ini ada yang minta tolong posting, mau bayar 200 juta. Dari mana? Tuh, kamu tuh harus bisa menggunakan Instagram maupun TikTok kamu sebagai multiplication-nya kamu. Toko kamu mungkin bukanya dari jam 10 sampai jam 5. Tapi pertanyaan Kotomi, sama-sama ya, termasuk yang di online. Logika ya, setuju nggak kalau Instagram maupun TikTok itu berjalannya 24 jam? Konten kalau kita udah upload, dia jalannya 24 jam nggak? Oke, 24 jam dia jalan terus kan? Kemana-mana, nyasar kemana-mana. Terus, itu selama 7 hari, selama seminggu dia jalan terus nggak? Toko kita tutup nggak? Setiap hari pasti ada waktunya toko tutup kan? Kita mesti istirahat kan? Selama kita tidur, Instagram kita kalau lagi bagus, jalan nggak dia? TikToknya jalan nggak? Jalan, oke. 24 jam, 7 hari. 1 bulan berapa hari? 30, betul. 1 tahun, 365 hari. Jalan terus. Mau 5 tahun, kalau memang konten itu bagus, tetap jalan. Bayangin, itu berapa banyak. Dia kayak toko 24 jam yang akan terus berjalan buat kalian. Paling penting, nih loh, yang anak muda kemarin itu, dia itu lagi dapetin attention. Attention itu perhatian. Kalian itu lagi diminta untuk memperhatikan dia. Bayangin tadi Kotomi bilang kalau satu botol aqua ini ada 1000 orang, maka kemungkinan terjual lebih besar. Karena market semua lihat dia. Permainannya adalah tentang market. Market lihat kamu nggak. Yang bikin kita sekarang nggak ada beli, orang yang nggak ada beli produk kita karena satu, apa? Ayo. Nggak ada duitnya. Betul, itu udah nomor 1 lah. Nggak ada duitnya sih percuma lah ya. Nomor 2, nggak ada orangnya. Nggak ada yang tahu. Bukan nggak laku, tapi karena orang nggak tahu. Kalau sekarang marketnya ini ada, kamu upload ada 1000 orang, oke, 1000 orang, kemungkinan besar 10%, berarti ada 100 orang yang bisa kemungkinan beli produk kamu. Kalau produk kamu itu masuk akal harganya, dan dia bermanfaat. Dari kamu udah dapetin perhatian, nah ini kaitan tadi tuh ya, udah tahu, ada ilmunya, mau action, kamu sekarang lipat gandakan melalui TikTok dan Instagram.
Nomor satu, seringkali orang kalau di dunia konten itu sekarang ngomong gini, hook, story, over. Hook itu kalau bahasanya ini ya, kalau teman-teman nggak ngerti, hook itu yang seringkali ngomong, mau nanya malu, nggak nanya bingung, apa itu hook? Kalau kamu mau mancing ikan, kamu tuh selalu ngasih kail kan? Kail itu bahasa Inggrisnya itu hooknya, pancingannya. Bagaimana supaya memancing orang itu perhatiin. Jadi kalau kamu bikin konten, bikin upload, bukan cuman upload kucing kesayangan, upload hari ini minum kopi apa, atau tahu gak, kalian upload kopi, minum kopi apa, kalian itu lagi promosiin barang orang lain. Setuju ya? Keren. Gua minum kopi mahal nih, cekrek gitu foto. Yang beruntung si kopinya. Lunya kagak, udah lu bayar, produk lu tetap nggak laku, lu boncos keluar duit, lu beli kopinya, betul kamu dapetin bangganya. Tapi yang dapat iklan siapa? Followernya kamu liatin siapa? Liatin kopi itu. Kok salah tak kayak gitu? Nggak salah, itu hak kamu. Tapi maksud Tommy, sebelum kamu upload seperti itu, udah upload belum produk kamu? Bidang bisnis kamu jualan apa? Kok saya kan cuma karyawan kok. Saya kerja dari pagi sampai jam 5 sore. Ngerti. Tapi tahu gak kalau di TikTok itu banyak sekali orang jual gelas, jual makanan, jual snack. Itu kamu bisa ambil. Ambil tempatnya, minta yang penjual itu bagi komisi ke kamu, cuman perlu kamu masukin di keranjang kamu. Kalau followermu ada yang beli, komisinya masuk di kamu. Udah lu nggak usah stok barang, lu nggak usah sewa toko, nggak usah gaji karyawan, itu keranjang ngikutin kamu, milik kamu, nggak usah takut diambil orang. Apa salahnya sih? Bangun tidur tahu-tahu ada uang, misalnya masuk uang, paling nggak masuk komisi 60.000. Enak gak kalau tiba-tiba bangun tidur nih, masuk hari ini, baca gitu. Bagi itu baca TikTok kan biasa lihat yang ngamuk-ngamuk, yang bikini, yang apa gitu ya. Tapi ini sekarang tiba-tiba begitu bangun tidur, komisi Anda telah masuk 60.000. Seneng nggak? Seneng. Seneng? Ada yang nggak seneng kalau bangun tidur dapat duit itu? Ada yang di sini ada siapa yang aku merasa duka cita kok kalau dapat duit? Ada? Nggak ada ya kan? Semua suka cita ya? Kan lumayan. 60.000 kalau dikali 30, 1.800.000, Bu. Sayang, makanya banyak banget ibu rumah tangga, dia dari pagi urus anak, urus suami, ya. Terus habis itu dia kerja, habis itu pulang, dia TikToknya itu dia jalanin. Ada yang live, ada yang bikin konten, rajin, lebih rajin. Kalau zaman lebih sulit, Tommy hanya bisa ngomong gini, kalau kamu rasa zaman ini lebih sulit cari duit, maka kamu harus mulai menyadari bahwa ada mindset kamu yang perlu diperbaiki. Mindset untuk kamu bisa lebih rajin bagaimana. Ada nggak di luar sana, kalau Tommy tanya sekarang kubu sebelah sini, ada nggak di luar sana menurut kamu orang-orang yang tahu caranya? Jualan di TikTok atau jualan di Instagram mereka bisa dapetin jutaan rupiah, ada nggak? Ada, oke. Berarti kalau kita masuk ke lubang, kita tahu nih di luar sana ada yang bisa nolong kita dong sebenarnya. Ada yang di luar lubang kan? Sekarang kondisi kita sulit, properti sulit, jualan baju sulit, jualan apa-apa sulit. Ya udah, oke. Ini di dalam lubang. Tapi di luar sana ada nggak yang pintar? Ya berarti kita mesti cari cara untuk dekat sama mereka. Salah satunya, follow-lah mereka-mereka yang bagus, yang sharingnya bagus. Jangan follow yang kerja ini, bodoh. Kerja ini, bodoh. Kerja ini, bodoh. Bodoh semua, kerja apa bang? Situ mau nafkahin saya bang. Situ enak aja ngomong saya bodoh, ya kan? Ya, kalau kita seorang ayah punya anak, kita nggak bisa investasi kayak dia ngomong. Dan by the way, hari ini kalau memang direkam, nggak apa-apa silakan. Teman-teman mau jadiin Tommy konten pun aku kasih. Beneran. Aku challenge balik ya hari ini ya. Di sini semua cinta Tuhan? Oke, amin. Orang yang cinta Tuhan diberkati Tuhan. Dan Tuhan memberkati orang yang dicintai pada saat tidur. Hafal loh, gila. Keren, keren. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan loh. Jadi tugasnya habis ini pulang tidur ya Koko? Bukan. Dengerin dulu nih. Kamu belum kaya kalau kamu belum melayani Tuhan.
Aku ulangi sekali lagi. Kamu itu belum kaya kalau kamu belum melayani Tuhan. Kenapa kok Tommy bisa ngomong kayak gitu? Karena mereka yang memuja kekayaan, mereka memuja uang, mereka lupa. Mereka sampai di dalam konten yang mereka bilang, pagi siang malam gue pikirin duit, gue cari duit, lu mah bodoh jadi ayah, bobrok lu jadi orang malu anak lu punya ayah kayak lu, atau malu istri lu punya laki kayak lu. Ya lu ngomong enak. Lu tau gak gue rajin, pagi siang malam gue gak bisa tidur, gue cariin duit. Iya, karena lu gak pernah cari Tuhan. Kalau lu betul-betul kaya, lu akan melayani Tuhan. Lu belum bisa diakui kaya, lu belum bisa diakui sultan kalau lu belum melayani Tuhan. Kejar Tuhan, dunia kejar kamu. Amin. Salam Bu Heni. Sampaikan ke Bu Heni. Kejar Tuhan, dunia kejar kamu. Kita lihat Bu Heni dikejar di mana-mana. Ayo, kalau Bu Heni sekarang yang endorse baju, kira-kira laku nggak? Iya, karena Bu Heni kejar Tuhan. Kejar dunia, dunia kejar Tuhan, dunia kejar kamu. Apa hebatnya? Hati-hati lu ya. Kenapa anak muda itu dia nggak bisa tidur? Kenapa dia bilang bidang orang lain goblok? Karena dia belum menemukan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan di dalam Salomo. Salomo saja minta hikmat sama Tuhan, bukan minta kekayaan. Anak muda ini masih minta kekayaan. Kok doain dia? Buat aku nggak ada masalah sama dia. Tetapi buat aku, dia harus mengerti satu hal ini. Dan kabar baiknya adalah dia Kristen loh ya. Jadi, kalau orang itu, dia sudah kaya, maka dia itu akan punya hati melayani Tuhan. Kenapa? Uang sendiri itu adalah tuan yang jahat sekaligus hamba yang baik. Jangan sampai kamu menuhankan uang. Uang itu bisa didapatkan. Koko ngomong gampang, caranya gimana? Tuh, saya udah, nanti ada lanjutannya, ada cara-caranya. Tetapi sekarang, begitu uang itu nanti sudah datang, hari ini kok Tommy kasih tahu caranya, begitu nanti uangnya sudah mulai masuk, ingat ya, cari Tuhan ya. Dan Koko sudah bilang loh, uang adalah tuan yang buruk, tapi sekaligus hamba yang baik. Banyak orang itu dia melayani uang, bukan melayani Tuhan. Dan aku berani declare di sini, kalau kamu belum bisa melayani Tuhan, kamu nggak berhak ngomong bahwa kamu itu kaya. Karena seorang raja yang paling kaya, seorang Salomo pun, itu dia yang dicari Tuhan. Kejar Tuhan, dunia kejar kamu. Dan hati-hati, kalau uang itu sudah jadi tuan, dia akan membuat kamu jadi hamba, dan kamu akan setengah mati. Yang ada, pelajari caranya, pekerjakan uang itu supaya bisa datang ke kamu. Dan di dalam TikTok, Koko kasih tahu, Instagram dan TikTok. Instagram cocoknya adalah untuk personal branding, untuk perkenalkan produk kamu, untuk perkenalkan dirimu, untuk perkenalkan jasa kamu. Kalau kamu lawyer, kamu orang pinter, kamu insinyur, kamu di Instagram, kamu boleh kasih tahu orang profesimu. Tetapi untuk menghasilkan uang, kamu harus masuk ke TikTok. Ini nggak bohong. Kalau kamu sudah apes, trading kalah, buka toko bangkrut, usaha udah sulit, dan sebagainya, masuk ke Instagram buru-buru. Bahkan orang asuransi pun sudah masuk ke Instagram. Gak percaya, tengah malam ada. Malam-malam dia buka, di belakangnya ada tabel premi-premi, terus dia ngomong tentang bagaimana pentingnya kalau sekarang masuk rumah sakit makin mahal, ya. Jadi, teman-teman, gak ada salahnya, bidang kalian itu, kalian tambahkan. Ingat, tadi kalau Tommy bilang nomor 3, multiplication-nya. Multiplication minimal, yang tahu caranya udah ada. Siapa? Si TikTok dan Instagram. Kalau kamu mau minta tolong orang, susah. Coba sekarang, saya nggak kenal. Saya kenal mereka berdua aja, enggak gitu ya. Saya mau minta tolong ilmunya pasti sulit. Sekarang Koko ngomong, kamu nggak usah minta tolong sama orangnya, minta tolong sama Instagram dan TikTok. TikTok itu sudah ada kantong keranjangnya, tinggal lu taruh. Kalau follower lu suka sama lu, orang itu beli barang kenapa? Kadang-kadang bukan cuma tentang barangnya kan. Barangnya misalnya, contoh ya sekarang, dia barangnya harganya 12.000, dia 10.000 barang yang sama, tapi saya pilih beli sama dia. Menurut kalian kenapa? Malah lebih mahal 2.000 loh, tapi saya tetap beli sama dia kenapa? Orangnya kenapa? Kira-kira lebih cantik ya? Iya Pak, ya iyalah lebih cantik dari kau lah. Ya kan?
Tapi maksudnya kira-kira kenapa? Menarik, ramah, emosinya dapat, dia cara melayaninya ramah. Nah itu dia. Jadi kalau kamunya bisa live, bisa bikin konten, pasti ada orang yang suka sama kamu. Orang yang jadi follower kamu, dia suka sama kamu. Apapun yang kamu pegang akan laku. Sampai di sini, setuju? Atau nggak kok, aku masih ragu-ragu. Bagaimana caranya supaya dia suka sama aku? Begini caranya. Tadi klikernya mana ya? Oh nih. Oke. 3 langkah mengubah isi dompet. Nomor 1, stop dulu pikiran nggak mungkin. Udah deh kok, terlambat lah kok, saya udah tua. Ada satu Pak Haji ya, kalau nanti, kalian minta tolong ya, request ya sama Bu Tanti ya. Request ke Bu Tanti, kok Bu Tanti, coba dong si Koko tuh yang kemarin datang, yang orangnya sipit pakai baju abu-abu, jangan ngomong aja dia. Mana kata dia, video bapak-bapak ya, yang udah tua, ubanan, jualan bisa sampai 1 miliar omsetnya. Serius, malu loh kita. Kameranya burem, bener tuh, dia udah ketawa. Ya, kameranya burem, dia cuma pegang gini loh. Ya, ucapin salam ya, salamnya beda sama kita kebetulan ya, salamnya Ogi yang tahu. Ya, jadi saya salam buat Ogi gitu kan, cuman nggak enak lah yang ngomong di sini. Pokoknya salam lah ya, salam terus ini dengan kamera bulemnya. Malam teman-teman saya lagi nggak bisa tidur. Ini anak saya 5 berbakti semua ngirimin saya minyak goreng. Nah ini ada 5 botol, saya jual murah aja dah. Di supermarket 40.000, saya jual 35. Wih, ada yang beli? Nggak ada. Orang yang ada dihujat, Pak, tolong Pak, bulu hidungnya dikondisikan Pak, tuh bulu hidungnya kiber-kiber Pak, katanya gitu. Pak, udah sih Pak, tidur Pak, jam segini Pak, udah jam 11 Pak, masuk angin Pak, banyak yang nasehatin. Tapi Bapak tahu gak, begitu banyak yang komen, dia punya konten makin disebar. Karena TikTok nggak ngerti, TikTok itu mesin, dia cuma taunya ini banyak yang suka nih, dikira komen itu dikira banyak yang pemujanya gitu loh, ngerti ya? Jadi makin banyak yang hujat, makin disebar. Begitu yang sebar tambah rame yang masuk rame, kira-kira beli nggak? Tambah ikutan hujat. Lu udah tua bangka bukannya tidur, kayak gitu ya kan? Berisik aja lo bikin gua ganggu. Kontennya gua mau lihat yang bagus-bagus, tengah malam mau lihat yang bikini, jadinya liatin lu tua-tua lewat, ganggu pemandangan gitu kan? Bapak ini berhenti? Enggak. Dia ngucap lagi. Jadi dia ngucap lagi. Ya ini minyak gorengnya sisa 3. Kalau nggak buru-buru beli, nanti besok nyesel karena saya jual murah. Ya, akhirnya sampai ada yang gini, Pak, tolong ya Pak ya, jangan ganggu TikTok saya. Bapak lintas terus di tempat saya. Saya beli, besok jangan live lagi. Dibeli semuanya. Oke? Ya, udah beli. Bener, beli. Tahu apa yang terjadi? Besok, dia punya 5 anak. Ini Bapak kaya loh. Pensiunan pegawai negeri udah 65. Besok tahu dia ngapain? Dia live lagi. Kali ini dia bawa beras. Ini anak saya 5, sama-sama semua ngirimin saya 5 karung, saya kebanyakan beras di rumah. Ini rojo lele 40.000, saya jual 35 aja. Ini kalau lama-lama kalian jadi hafal harga rojo lele ya. Saya jual aja ini biar lebih murah. Kalau yang mau silahkan di check out. Pak, keranjang kuningnya mana? Dia nggak punya keranjang kuning loh. Tapi dia nekat loh. Ya udah sih, saya nggak ada keranjang kuning. Kamu teks saya aja, WA saya, SMS saya. Ada nggak yang beli? Yang terganggu kemarin beli lagi. Ya kan? Lu awas lu, pokoknya besok nggak boleh muncul lagi di tempat gua. Gua laporin lu, gua nggak peduli lu tua, ya kan? Habis. Lusa lagi. Kali ini bygone. Wih. Tapi ada kabar baik. Ketika dia pasang tuh bygone, penonton pada ngecehin dia. Pak, diminum aja Pak, dicicip Pak, ditester dulu Pak. Pak, itu keranjangnya itu silakan Bapak cobain dulu Pak. Dia apa-apa ya. Boleh orang menghujat. Dunia boleh menghujat kamu. Tuhan tahu kapasitas kamu. Bapak ini karena kehebatannya dia, konsistennya dia, sampai dipanggil dari desa, dipanggil ke Jakarta, syuting film sama Ruben sama itu. Dan di acara, nanti saya kasih ke Tanti. Kalian minta aja sama Tanti. Wah, itu luar biasa sih. Ini saya nggak bisa tayang di sini karena waktu ya. Tapi buat saya, kegigihan kamu, sekali lagi Kotomi bisa menggarisbawahi. Memang nggak mungkin 90 menit Kotomi bisa sharingkan semua. Tapi satu hal,
Saya nggak gila-gilain minta kalian follow saya dong, enggak. Saya cuma bilang gini, kalau memang ada orang yang mau berbagi kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu, saya kalau 2017 adalah orang yang diselamatkan Tuhan dari hutang yang 30 miliar lebih. Saya sudah di titik nadir, saya dari punya kondo sampai punya penthouse, villa, saya introvert yang bahasa anak-anak muda sekarang, saya kan introvert, nggak bisa ngomong. Ya, tapi Tuhan mau pakai saya untuk ngomong. Orang yang introvert Tuhan pakai. Saya mau pensiun di 38, Tuhan nggak kasih. Menurut Tuhan, itulah yang namanya keegoisan manusia, cuma mau hidup nikmat sendiri. Saya sudah siapin villa di Dewata, mungkin saya nggak usah urusan sama belakang, saya mesti gajiin dia terus tiap bulan ya. Tapi Tuhan maunya lain. Tuhan sayang sama dia, Tuhan sayang sama kalian. Kalau Koko ada ilmu apapun, kalian bisa belajar. Tidak ada bayar apa-apa. Menurut saya, kita boleh kasih tepuk tangan buat Impact Community. Kenapa? Karena kamu tahu, Koko kalau dipanggil per jam itu, di depan ribuan orang itu, bayarannya itu mahal sekali. Tapi karena untuk kemuliaan Tuhan, saya bilang, saya datang ke Impact Community. Kenapa? Karena ada perjalanan yang kotomi itu rasanya mahal. Yang perlu saya bagikan kepada kalian. Yang saya tahu Tuhan sayang sama kalian. Bisa jadi Koko hari ini hadir. Itu adalah jawaban atas doa-doanya kalian. Orang yang di 2017 harusnya sudah tidak mau. Saya sudah menyerah sama Tuhan loh. Saya hampir dimasukin ke penjara loh. Kalian kalau buka YouTube, buka aja. Nanti di situ muncul. Ketika ya Tommy Wong muncul. Habis. Sampai rumah tinggal saya nggak bisa. Dari yang punya 12 mobil mewah, satu rumah tinggal pun saya nggak bisa pertahankan. Habis semuanya, habis-habisnya. Tapi Tuhan mau pakai, Tuhan mau sayang saya. 2019 saya kembali rebound. Semua yang hilang Tuhan gantikan, bahkan berlipat ganda. Jadi dalam hidup kita, kalau cerita kita belum baik saat ini, itu bukan akhir cerita. Ada amin? Ya. Jadi kalau hari ini kalian mengalami kesusahan, itu bukan akhir cerita kamu. Akhir ceritanya anak-anak Tuhan itu selalu terindah. Amin? Amin. Oke. Ini bukan acara kebaktian rohani ya, jadi tenang dulu ya, sabar, tunggu sampai saya dipanggil nanti beda lagi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi anak Tuhan itu harus punya keyakinan. Aku hari ini upload sepi, nggak apa-apa. Karena upload, kata Kotomi, bukan tentang langsung viral, langsung banyak like, tapi tentang konsistensi. Orang boleh uploadnya banyak yang nonton, tapi aku uploadnya konsisten. Gua akan upload terus setiap hari sampai lu malek nonton sampai saingan sama si bapak tadi. Ya kan? Tontonin terus konten gua ya. Oke, terus. Bangun, nomor satu, bentar ya, sorry. Ini cuma bisa ini ya, bentar, sorry. Tadi kita di nomor 1 ya, stop kata nggak mungkin. Nomor 2, jadi intinya gini, nggak bisa lah, nggak ada modal lah, nggak mungkin lah. Ganti dengan, ada nggak ya yang tahu caranya? Siapa yang tahu caranya? Nanya ke siapa? Oke? Kalau kalian di sini nanti pengen nanya, tahu nggak nanya kemana? Tommy, ya. Boleh, beneran, boleh. Ya, tanya di kolom komen, kesulitannya apa? Ada waktu, Tommy pasti akan jawab. Aku udah disayang Tuhan. Aku percaya Tuhan sayang sama kalian. Ada waktu, pasti akan aku jawab kalian. Oke? Kok sedih mukanya? Aku masih di sini, jangan sedih, belum, ini orangnya belum selesai, ya. Oke, nomor 2, mulai dengan pola pikiran investor. Gimana ya caranya uang kerja buat saya? Aku iseng ya, mau nanya nih, siapa tahu ada hadiah, siapa tahu. Gimana caranya supaya ini barang, ya, kamu jual kan? Tapi barang ini sekarang saya maunya barang ini bisa datengin duit buat kamu. Kalau kamu jual ke dia kan cuma 1 kali nih. Tapi sekarang Koko mau kamu barang ini bisa datengin duit ke kamu lagi. Jadi barang yang sama bisa jual ke dia, habis itu? Nggak harus jual. Pokoknya barang ini bisa datengin duit ke lu, nggak cuma 1 kali jual doang, enggak. Tapi barang ini bisa kerja, duitnya bisa datengin duit banyak ke lu. Gimana caranya? Ada yang mau bantuin dia? Gimana tuh ntar bluetoothnya kan dapat pasang ya. Berarti kalau ada yang bantuin, lu dapetin kanan, dia dapat kiri gitu ya.
Untung ya tadi udah jawab duluan Pak, aman Pak, punya Bapak utuh Pak. Ini kalau dibantuin teman. Ya. Caranya mungkin. Gimana caranya? Kasih Kayak mic-nya. bekas. Waduh. Ya nggak apa-apa. Langsung nih, saya mengandai-ngandai aja ya. Namanya siapa? Nama dulu. Nama saya Kevin. Tadi saya ditanya Kotomi, ini cara melipat gandakan botol ini gimana? Ya, nggak pakai dukun ya, ayo. Saya mau pakai cara dukun malah tadi. Lu gimana datang ke tempat ini mau langsung negara aja. Ini tadi doang ya. Maksudnya pakai strategi yang mirip-mirip. Ya, Gimana caranya? mirip-mirip. Jadi kalau air ini mau dilipat gandakan, caranya kita promosiin. Habis itu kita bikin pabriknya. Kita bikin pabriknya. Kita bikin pabrik yang enggak. Jadi kan ini nggak hilang. Jawabannya nggak ada modal, nggak ada duit, ayo. Nggak ada modal, nggak ada duit. Saya rada bingung gitu. Nah, saya rada bingung. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kasih tepuk tangan. Coba ke situ dulu. Kasih mic ke yang baju putih. Coba. Nah, kasih baju putih. Foto boleh nggak kok? Hah? Foto. Foto? Foto apa? Foto produknya. Foto produknya terus? Nah, habis itu aku ya jual. Aku bilang, "Kak, mau beli nggak gitu?" Tepukin satu-satu di sini. Oke, tapi kan itu cuma jualnya direct satu kali doang. Enggak pakai foto kok. Emang maksudnya ini harus ada barangnya jual ke sini Yes. satu-satu. Itu dia jawabannya. Hah? Pakai foto Itu kan? dia tepuk tangan dulu dong. Oh iya. Jadi nggak harus punya stoknya. By the way, dua-duanya nanti jangan lupa chat saya ya. Thank you. Ya, kalau dia dapat nomor handphone saya 0856 1616 168 untuk dapat Bluetooth. Kalau kamu dapat nomor rekening saya, ya transfer dulu baru dapat Bluetooth. Enggak lah, dua-duanya saya kasih ya, dua-duanya saya kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka. Buat penonton online silakan ya, kalau ada komen kalian yang terpilih oleh panitia nanti juga Kotomi akan kasih hadiah. Tapi buat saya sekarang ini, lihat nggak perubahan mindsetnya? Dari yang tadinya itu cuman si ini bilang saya mau jual doang, sekarang dia sudah mulai mau melibatkan dukun. Cukup berani dia menantang Ibu Heni. Ini orang harus diurapi dengan jamuan Roh Kudus lagi ya, harus diurapi dengan minyak kudus ini ya. Minimal dia berpikir bahwa ya apa gua tanya temen gua, akhirnya ditanya baju putih punya jawabannya. Saya foto, saya coba pakai cerita, saya bilang minum ini bisa ada khasiatnya, paling tidak memang betul ini isinya air putih, tapi hari ini saya anak kuliah, memang ini yang saya bisa jual, ya saya minta tolong teman-teman, saya nggak mau minta uang sama kamu, nggak mau minjem duit, tapi pertaruhannya kalau saya bisa jual produk ini, saya masih bisa lanjutin uang makan saya 1 hari lagi, tanpa harus minta ayah dan ibu saya, dan kebetulan saya yatim piatu. Kira-kira ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Di sini ada yang mau beli? Ada ya? Berarti puji Tuhan banyak masih welas kasih. Kirain saya sudah nggak peduli semua gitu ya. Orang bukan beli produknya lagi, orang akan beli ceritanya kamu. Tapi jangan cerita bohong ya. Air ini adalah air dari tapak kakinya sapi, ya kan? Kalau minum nanti bisa sembuh dari penyakitnya. Itu ngibul lah ya kamu ya. Sapi suci lah apalah semacam-macam itu ya. Nah itu yang paling penting sekarang teman-teman di sini mulai ngerti. Oh maksudnya Kotomi itu saya itu kalau mau upload sesuatu yang saya udah pikirin dulu. Jangan nggak mikir di upload. Apakah uploadan kita itu memang menyenangkan hati kita atau bisa bikin orang yang lihat jadi senang? Apakah yang kita upload itu bisa membuat produk yang kita punya jadi terjual? Itu pola pikir yang perlu dilakukan sebelum kamu upload. Gak usah bilang, kenapa ya saya udah posting, saya udah foto nih kucing tetangga. Dikit tuh yang like kan yang seneng tetangga lu. Lah kalau orangnya habis digigit kucing, yang nonton habis digigit kucing, korban kucing ganas dan sebagainya, mana mungkin dia like-in kamu. Setuju ya? Jadi harus pikir kalau media sosial artinya kita menggunakan media untuk bersosial. Artinya ada orang yang mau kita tuju. Supaya mereka mau beli produk kita harus shifting mindsetnya. Gimana ya produk ini pas saya mau upload, pas saya mau live, itu bisa terjual. Kira-kira apa yang membuat orang mau beli sama saya? Nah, oke. Udah mulai banyak, oke. Yang paling penting action ya. Bagikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di bumi. Kenapa Kotomi hari ini hadir di sini? Karena gini,
Gak boleh nunggu sampai kamu dipecat, gak boleh sampai tokomu udah sepi, gak boleh nunggu sampai kamu sempurna, udah cakep banget baru kamu upload, baru kamu belajar sosial media. 2 tahun lagi, kemungkinan besar sekarang udah dengar kalau Republik China itu sudah orang-orangnya datang ke sini terus, sudah banyak yang mereka sukses dalam waktu singkat bisa beli rumah di Kelapa Gading, bahkan toko-toko di Mangga Dua juga udah punya mereka semua, sedangkan orang lokal kesulitan semua. Kenapa? Karena kalau kamu tidak segera masuk lagi, 2 tahun lagi kemungkinan besar semua market akan dipegang mereka. Satu-satunya jalan kamu harus menjadi bagian. Kita nggak bisa lawan arus, nggak bisa lawan gelombang, tapi kita bisa menjadi bagian daripada gelombang itu. Siap nggak siap harus siap. Kalau enggak, kamu akan seperti TV berwarna yang sekarang udah nggak dipakai lagi. Semuanya sudah diganti dengan handphone yang ada di tangan. Lihat, yang jual TV pasti lebih kesulitan. Makanya sekarang TV berubah jadi TV pinter kayak gini. Layarnya sama tapi fungsinya udah beda. Artinya apa? Ini ada upgrade kan? Dulu TV bisa dicoret-coret nggak? Digambarin bapak emak lu kalau coret-coret TV ya kan? Tapi sekarang TV bisa dicoret-coret. Artinya apa? Ada sebuah hal yang berubah. 2 tahun lagi dari sekarang tidak belajar, menurut Kotomi sudah terlambat. Koko, sekarang saya mau masuk, saya mau belajar, saya mau invest waktu saya untuk belajar, mau lihat masih keburu kah? Saya jawab, ini waktu yang paling tepat. Tapi nggak bakal datang lagi. 2 tahun lagi mereka datang semua, situasi berubah, kita baru mau, itu terlambat. Ya. Nomor 3, bangun relasi berkat. Puji Tuhan di sini saya lihat ini adalah sebuah hubungan relasi berkat. Kalau datang kebaktian, jangan cuma kebaktian, tapi kenal kanan kiri. Karena orang kenal sama kita, tahu Instagram kita. Sekarang udah nggak pakai kartu nama lo ya. Jarang sekali kita itu kasih kartu nama ke orang. Kalau kasih kartu nama dibuang. Lebih baik kasih Instagram kamu, kasih TikToknya kamu. Bilang, saya ada jualan, boleh dibantu. Kapan sempat masuk-masuk ke live saya? Nggak usah malu. Malu kalau kamu harus ngutang. Itu lebih berat. Kalau sama-sama, sekarang saya tanya, kalau hari ini, Bu, maaf, kalau misalnya kita mau utang sama orang, malu gak? Kalau kita mau kenalin diri ke orang, kadang-kadang malu gak? Ya malu juga kan. Sama-sama malu, mana yang lebih gak beresiko? Iya, gak apa-apa, kasih tahu aja. Ini Instagram saya, ya kan? Saling follow ya, gitu loh. Saling follow ya. Caranya gimana tahu gak? Supaya orang mau follow kita. Kita follow dia duluan. Kamu punya Instagram, aku follow ya. Dia udah kita follow, dia nggak enak. Indonesia itu pasti feedback, percaya sama Koko. Jangan, nih Instagram saya follow ya. Lu nggak follow, awas lu ya. Lu follower gua bukan? Nah, kayak gitu caranya ya, nggak kayak gitu ya. Siapa bergaul dengan orang bijak akan jadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal akan malang. Hari gini nggak usah urusan sama orang toksik lagi. Kalau ada yang komen-komen di tempat kamu, baru mulai posting dikit, dia langsung upload, baru upload, terus ada yang komen, jelek lu uploadan lu. Ya, fotonya miring, videonya jelek, muka lu jelek dan sebagainya. Kasih lapor sama Kotomi. Gue pengen tahu siapa yang kayak gitu. Ya, beneran percaya sama Koko nggak ada. Nggak ada orang yang menghina kamu. Orang yang paling jahat menghina itu sebenarnya diri kita sendiri. Pas kita mau upload di situ mulai, bagus nggak nih gigi gua? Coba lihat lagi. Suara gua kurang bagus, cempreng, nggak enak. Nggak jadi upload lah. Nah itu musuhnya. Padahal mah orang lain mah nggak ada yang komen, ya kan? Ya, dah. Hidupmu bisa berubah saat pikiranmu berubah. Dompetmu ikut sehat kalau otakmu nggak sakit. Ya, nggak usah liatin orang flexing. Wih, saya punya rumah mewah, saya punya mobil mewah. Lah ya kamu punya, belum tentu juga udah lunas. Coba tanya udah lunas belum? Iya kan? Iya, betul dia punyanya dari hasil pinjam. Mungkin jadi saya bilang sama dia, tas lu bagus lu, gue pinjam bentar ya. Terus langsung tenteng. Cara pegang tas yang mewah sama yang biasa, tahu gak beda nggak? Tahu nggak caranya? Kalau yang tas jelek, tas kresek, bawanya gini Pak. Terus kalau hujan langsung taruh sini Pak. Tapi kalau yang bagus nih tasnya ya, perhatiin nih. Ya kemana-mana. Kalau bisa, kalau plus jam tangan mewah, jam berapa? Gitu. Ya, itu flexing. Jangan percaya, jangan kemakan seperti itu. Terus down mentalnya. Ya Tuhan, rasanya hamba terlambat. Hamba mau masuk ke Instagram, mau masuk ke TikTok sudah terlambat segala-galanya. Jangan kutuki dirimu. Tuhan Maha Pemberkat. Tuhan kirim berkat ke tempat ini untuk kamu. Oke?
Selalu ada jalan. Dan Kotomi bilang, nggak ada yang terlambat. Ini waktu yang tepat. Masuk ke dalam media sosial. Di sini semua punya Instagram. Ada yang, coba ya saya tanya, yang belum punya Instagram, nggak apa-apa, angkat tangan. Aman, berarti semua punya. Yang nggak punya TikTok, punya semua. Puji Tuhan, ya sudah ya. Ya sudah, nggak apa-apa, sudah benar. Sudah punya TikTok, Pak, sorry. Dengan Pak siapa? Pak Johnson punya TikTok, punya Instagram? Enggak apa-apa, tapi punya ya? Punya, ya udah. Bagus. Ibu, Instagram sama TikTok punya, Bu? Iya, nggak apa-apa, harus punya. Jangan jadikan itu sebagai hiburan lagi, itu adalah akun banknya kita yang akan kerja 24 jam. Yang penting kamu tahu caranya. Percaya sama Kotomi, itu TikTok 24 jam akan jadi ATM-nya kita. Kalau kamu tahu caranya, dia akan datengin duit terus. Memang nggak mungkin 90 menit Kotomi ceritain semua. Tapi bagan-bagannya, kalau kalian ngikutin, sampai Kotomi ngajarin. Dan itu kalian nggak usah sampai bayar belasan juta, puluhan juta. Saya ada dengar ada seminar, coachnya ngajarin bisa bayar pokoknya 18 juta, nanti kita jadi bisa pintar. Tunggu dulu, pintar apa? Pintar bohong apa pintar apa? Tunggu dulu, dengerin dulu ya kan. Sebelum kamu punya, tapi uang saya tinggal 30 juta dari mama gitu ya kan. Ya janganlah. 18 juta mendingan lu pakai untuk dagang. Sebelum kamu mau belajar ilmu yang mahal bikin kamu dibayar, betul. Tetapi kan zaman sekarang banyak nabi palsu. Banyak guru palsu. Ingat di Alkitab ada ngomong kan? Nah jadi jangan langsung dipercaya semua. Apalagi dia kalau cuma flexing doang. Percaya sama dirimu sendiri. Kok nggak bilang suruh kamu percaya aku ini manusia. Tapi percaya sama dirimu sendiri, rasain waktu kamu lihat Instagramnya seseorang, TikToknya seseorang, yang dia ngomong masuk logika enggak? Terus dia kerjakan enggak? Misalnya, dia ngajarin cara jualan barang, dia sendiri jualan enggak? Kalau dia nggak jualan, dia ngomong doang, ya lu jangan percaya, itu omong bohong. Iya, bullshit doang, cuman yang dia pamerin rumah. Dia pamerin rumah bisa, tapi dia jualan properti enggak? Coba kalau dia jualan properti, pasti dia bilang sekarang sulit. Di sini ada yang jualan properti. Tuh, iya, sulit nggak Pak kenyataan? Sulit kan? Nah iya, yang gini aja nggak pernah pamer, karena dia tahu sulit. Sini ada yang jualan mobil, main mobil ada? Saya yakin tuh yang jual beli mobil nggak pernah flexingan mobil, maksudnya nggak pernah pamerin tuh, nggak bakal. Orang yang menjalankan jarang dia pamerkan. Orang yang menguasai dia jarang pamerkan. Karena buat apa? Dia tahu prosesnya kok, dia tahu sulitnya. Justru yang nggak bisa, dia akan keluar untuk kasih tahu orang bahwa saya bisa. Nah, saran Koko, pelajari mereka-mereka yang bagus, yang dedicated, nggak usah bayar dulu. Kalau belum punya uangnya, nggak usah paksa. Udah duitnya lagi sulit, pikir masuk ke kelas itu tujuannya supaya uangnya berlipat ganda. Mendingan ikut dia, join komunitas dukun dia. Di mana dalam waktu 3 hari uang akan berlimpah, ya kan? Boleh join komunitasnya dia, ya kan? Nah, saya mau info ini kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang baik di media sosial yang bisa kalian follow, yang bisa kalian lihat kontennya dia, bagaimana caranya. Di Kotomi sendiri, saya memang bukan pakar yang total, tetapi saya sharingkan pengalaman yang saya lewati. Yang kalau kalian ikut di Koko punya Instagram maupun TikTok adalah pengalaman saya. Jadi saya bukan teori. Saya jalanin apa, saya nemu apa, saya bagiin ke kalian. Hari ini Koko mau kasih tahu satu aja. Ini udahan ya, waktunya udah habis kan. Tapi kalau kalian tepuk tangan ke Bu Tanti tambahin waktu saya sedikit. Ya udah, berarti dipaksa ya untuk tetap di sini dulu. Tahu story nggak? Teman-teman di sini tahu story? Tahu ya, oke. Di sini ada yang tahu nggak supaya story-nya itu banyak banget dilihat orang? Saya nggak bicara hook ya, saya bicaranya story aja. Di sini udah pada tahu story kan? Yang ini, story-nya pernah dicek nggak? Satu hari berapa yang lihat, ada yang ngecek nggak? Berapa? Nggak apa-apa, cerita sama Kotomi yuk. Aku lagi nggak lihat kalian. 20, siapa lagi? 100, bagus. Jualan apa itu? Jualan apa lagi cerita? Nggak jualan? Cerita aja. Kalau cerita aja bisa 100, apalagi kalau jualan. Seru loh. Terus, sekali udah story, habis itu story lagi nggak? Story lagi.
Kalau kondangan, pakai konde, cakep, makeup, story lagi nggak? Story. Pakai mobil, jemput anak, mampir ke mall, minum minuman yang keren, ya kan? Cagi, story nggak? Story lagi, oke. Yang nge-view makin turun apa naik? Yakin. Hah? Kepo. Coba dilihat datanya nanti. Ya, nggak apa-apa. Kamu abis ini lihat datanya ya. Koko kasih tahu. Kenyataannya, ini kenyataan. Oke. Story pertama, story kedua, story ketiga. Nggak usah sampai story keempat. Kamu sekali story ini benar-benar data akurat. Nanti non-cek ya. Ini kamu upload pertama. Misalnya ini minuman kamu. Dapat 1000 view. Percaya sama Kotomi, pas kamu upload lagi berikutnya. Apa kayak gitu ya. Kamu foto sama orang keren misalnya apa. Itu pasti sudah tinggal 700. Berikutnya lagi kalau kamu upload dompet. Jualannya kamu. Ini paling tinggal 500. Bahkan yang sedihnya adalah followernya kalau masih sedikit, apakah akan pengaruh? Nggak pengaruh di sini sih. Tapi memang jumlah yang lihat lebih sedikit. Ininya, kalau bisa, supaya bagus, kalau kamu memang satu orang yang jualan, harus ada strategi. Strateginya gimana? Koko nggak mau, aku story tiap hari banyak yang lihat. Boleh, tolong dong, jualannya kamu pindah dong. Setiap hari, kamu punya profile itu masih kosong, yang pertama kamu upload, ini dirimu nih ya. Oh ya, rambutnya model poni lah, oke lah. Nah, ya, nah, ini dirimu. Yang kamu upload pertama tas kamu dulu dong. Ya kan? Terus kamu nggak sengaja ketemu sama artis terkenal, sama kamu ada minuman kamu. Yang artis terkenal tambahin sesuatu dong. Tahu kan ada icon yang bisa love ini? Kan pasti ada orang yang suka sama si artis ini. Kasih aja icon love di sini. Begitu orang itu dia tap, dia suka sama si artis ini, kamu dapat interaksi, ini akan tetap naik. Terus baru terakhir kamu minum apa, aktivitasmu apa, ya nggak apa-apa. Karena ini tidak menjual. Ini hanya cuma merupakan aktivitas. Ditukar tempatnya. Sayangi kamu punya produk. Di sini kasih tahu, banyak orang kadang-kadang gini, ini loh, jualan tas, ya kan, jual, harga langsung kasih tahu, misal harga 500.000, hubungi di mana, ditata yang rapi, kadang-kadang ininya berantakan banget. Terus ya, kadang-kadang ya, seabrek tulisannya nggak ada jelasnya sampai nutupin barangnya. Lu mau jual tulisan lu apa lu mau jual tas sih? Ya kan? Harus yang strategi, tasnya dipasang yang estetik. Bagaimana caranya sekarang kalau mau jualan tas ini supaya lebih bagus? Nih, Kotomi kasih contoh langsung ya. Nah ini bagian last spesial buat kalian ya. Nih, ini kalau mau jualan tas ataupun mau jual produk, di sini ada yang jualan produk, aku nggak bicara tas deh, atau memang ada yang jualan tas. Di sini ada yang jual produk apa? Salah satu yuk, Kotomi bantuin. Kalian tidak jualan, kalian hidup dari apa ya? Hah? Pesugihan ya? Apa? Jualan apa, Ci? Jual interior, apa salah satu yang dijual? Jasa ya? Oke, jualan jasa. Oke, jasa ya atau apapun. Tunggu dulu, aku dengan dirimu berdamai. Aku nggak bisa berdamai dengan mereka ini. Kalian kerjanya apa ya? Duduk-duduk nonton aja bisa duit datang ya? Kerjanya apa ini? Ada yang jualnya apa lagi? Kerja ya? Profesional banyak ya? Oke, cari muka depan bos. Nanti itu next chapter ya. Aku ajarin kali cari ya. Biar supaya gaji cepat naik, ada caranya. Tahu nggak sih? Kotomi itu 1 tahun naik pangkat 3 kali loh. Serius. Saat saya dulu kerja gitu. Orang bilang cari muka lo. Emang gue cari muka gue. Kalau gak ada muka gue di mana-mana, gak bakal bisa bos gue ingat sama gue. Gue bikin trauma dia. Pagi, siang, malam kalau bisa dia ingatnya muka gue terus. Makanya gue bisa naiknya cepet. Oke? Nggak usah peduli orang yang bilang kamu cari muka. Harus. Justru gue belum terkenal, makanya gue cariin muka gue. Kalau gue udah terkenal, gue nggak usah cari muka. Ya, ini produknya ya, tadi interior. Interior, itu berarti estetik itu penting. Kamu jualan tas mewah, estetik ini penting banget. Tolong kalau memang ini tas ataupun interior, ini pemandangannya,
Ya, ini misalnya tas lah ya. Oke, ini bangku atau apapun ya. Ini bicara interior apa gitu ya. Kamu kasih orang experience, jangan ditambahin tulisan-tulisan ini harga. Ilfil orang. Gimana dong strateginya Kotomi? Nih, di Instagram itu ada satu fitur namanya pertanyaan. Dia akan muncul kayak gini nih. Tertarik. Kamu di sini biasanya ada fotomu nih. Dia, di sini ada tulisannya. Kamu tinggal tulis tertarik atau DM buat yang mau. Itu pasti akan selalu ada yang ketuk. Begitu dia ketuk, sopan, masuk, ininya juga rapi. Nggak ganggu pemandangan ini. Jangan kita tambahin tulisan. Apalagi kalau kita belum jago, belum bisa pintar pakai kata-kata kita, nanti orang jadi ilfil. Yang tadinya mau lihat, ini kasih se-estetik mungkin. Bahkan orang properti kalau bisa, wah bagus sekali perumahan baru. Tertarik untuk tahu lebih lanjut, taruh di sini. Dia akan tap. Begitu dia tap, wah kamu dapat. Akan disebarin lebih banyak. Balik lagi ke hukum tadi, semakin banyak yang lihat, semakin itu. Jadi ada di fiturnya. Enggak, sampai sekarang Kotomi cek gratis. Berarti gurunya salah tuh. Ya berarti belajarnya sama Kotomi aja ya nanti ya. nih, saya nggak mau apa, kasih kalian ini satu bonus ini nih. Perhatikan ya. Saking saya itu sampai ada yang malsuin saya ya. Aduh ampun dah, zaman sekarang orangnya iseng aja ya. Nih, teman-teman perhatiin ya. Ini kalau kita mau upload sesuatu, katakanlah hari ini ya, saya mau upload. Nah, ini misalnya saya foto ini ya, saya mau upload kan, teman-teman. Ya, perhatikan. Di bagian sini itu ada yang namanya question, pertanyaan. Di kalian cari tulisan question. Mungkin di sini ada yang ngerti. Begitu kamu question, ya, question, tab, tuh, lihat gak? Ya, sebagian yang udah biasa Instagram tahu. Nah, manfaatkan di sini. Ininya tulisan teksnya kamu ganti. Yang mau barang ini, orang-orang just tip paling pintar tuh. Yang mau segera check out ya, Rp 20.000, siapa yang mau segera check out di sini. Biasa dia langsung masuk. Tapi ini kalau kamu pasang, misalnya ya, sekarang ini saya pasang nih. Tuh, rapi loh. Tuh, rapi sekali. Orang lihatnya tetap rapi nggak? Rapi. Jangan kita tambahin tulisan kita sendiri. Kadang yang bikin ilfil itu tulisan kita. Beli sekarang, nggak mau orang begitu. Ya kan? Mau beli nggak? Enggak. Gitu. Orang tambah nggak mau, tambah nanyanya ya udah salah ya. Ya kan? Nah, buat yang mama papanya sering batuk-batuk, ini obat yang bagus. Nah itu. Nah kamu masuk di perasaan orang. Tuh ya, rapi gitu. Kalau bisa di sini, dan ini nambahin interaksi. Oke? Nah. Oke, kita sampai di bagian akhir. Sudah, masih ada lagi nggak ya? Kayaknya udah. Oh ya, boleh. Bentar ya. Oke, ya apa? Mau nanya apa? Mau nanya apa? Berarti kamu nanya satu orang ya? Oke. Ya. Dari online ada yang mau nanya? Silakan. Ya. Saya kan sebenarnya saya masih kerja kok. Saya masih Iya. kerja, saya emang orang marketing. Oke. Saya ini kalau untuk pasar perusahaan asing saya sudah masuk, udah gampang. Oke. Tapi perusahaan lokal saya agak kesulitan. Oke. Ya, barang yang bidang saya apa jual kamu? itu oli industri. Oh, oli industri. Oke. Nah, Iya. saya kalau pasar asing kayak China, Taiwan tuh sudah gampang banget masuknya. Iya. Tapi kalau lokal itu banyak mereka tuh tandingin harga yang sampai tidak logis sekali. Iya. Nah, kok ada solusi untuk itu? Jual value. Jual value. Pernah lihat nggak itu orang di lapangan udara, kalau kita sekarang mau ke Soekarno-Hatta, di situ ada bilang, lem ini adalah lemnya pesawat terbang. Coba yang belum ke main-main ke Soekarno-Hatta, coba lihat ya. Dia jualan lem, tapi dia ngomong ini, lem ini biasa dipakai untuk lem pesawat terbang. Bayangan kalian apa pertama kali kalau lemnya, rem. Ya, maklum lah ya, cadel orang Chinese ya, L sama R susah ya. Remnya pesawat terbang. Kira-kira asumsinya pertama kali kalau remnya pesawat terbang, dia jualan untuk rem mobil, tapi dia bilang rem ini biasanya dipakai sama pesawat terbang. Pikiran kalian pertama apa? Remnya kuat apa nggak kuat? Itu dia. Pakem.
Padahal itu dia nggak ngomong loh, dia nggak klaim. Tapi di otak kita semua udah pikir, ih pesawat aja berhenti gara-gara rem ini. Berarti, jadi ada satu value. Nggak mungkin dong kamu bilang, ini oli sehat, minum 3 kali sehari gitu. Nggak bisa, itu marketingnya beda. Ya kan bener kan ya? Lu mau jual oli sampai kapanpun nggak bakal bisa dengan cara kayak begitu. Ya kan? Karena ini udah bukan human, tapi tentang value. Value daripada produk ini apa gitu loh. Dan kemungkinan besar satu lagi, orang masih banyak belum kenal. Lokal ini masih kurang penyebar. Makanya kamu perlu pakai media sosial. Semakin sering orang testimoni, orang klien-klien kamu upload, nanti lama-lama datang sendiri trafficnya. Dan trafficnya kamu memang khusus sih. Nggak mungkin mereka traffic yang laparan atau minum kehausan nyari kamu. Ya, itu trafficnya beda lagi. Oke, izin saya ceritakan satu hal tentang 3 tuyul di Indonesia. 3 tuyul. Kalau di luar negeri sih setannya bagus-bagus ya, Dracula, bajunya keren ya, kayak kata Mongol ya. Kalau di Indonesia kesian tuyul ini telanjang. Ya kan kecil, bocah kecil kemana-mana lari ya. Jadi gini, Alkisah 3 tuyul ini ketemu yang namanya kebahagiaan. 3 tuyul ini ketemu. Mereka dapat peti harta karun yang isinya kebahagiaan. Terus mereka langsung bilang, wah satu sama lain, ini jangan sampai ketahuan sama manusia nih. Kalau sampai manusia tahu, ya mereka nggak bakal pesugihan sama kita lagi nih. Ya kan? Kita harus simpen, nggak boleh kebahagiaan ini bisa diketahui manusia. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk simpen peti kebahagiaan ini di atas gunung supaya manusia nggak bisa dapat. Ternyata apa? Ada satu tuyul bilang, tapi sekarang sudah sering orang daki. Bahkan baru-baru ini ada yang dakinya sampai jatuh ribut di Indonesia. Nanti ketahuan, jangan, katanya gitu. Ya udah nggak batal, nggak jadi. Yang kedua bilang, oh kalau nggak gini, simpen saja di laut, ya kan? Taruh di dalam dasar laut. Wah, temennya satu lagi bilang, jangan. Orang Indonesia itu lagi suka untuk menyelam. Nanti ketemu lagi sama mereka. Mereka yang di tempatnya yang menyelam bagus saja dibongkar kok di Labuan Bajo ya. Saya nggak bicara politik ya. Nanti ketemu loh kalau pas digali-gali loh, ya kan? Ya. Terus akhirnya putus asa, mereka bingung. Gimana ya? Akhirnya yang satu ngomong apa? Oh, saya tahu. Simpan di satu tempat ini mereka jarang yang tahu. Di mana? Kebahagiaan. Disimpan di mana akhirnya? Disimpan di mana? Di mana, Bu? Betul. Kebahagiaan itu akhirnya si tuyul itu memutuskan kebahagiaan itu simpan di dalam hati. Hari ini Kotomi hadir di sini bukan untuk memaksa kalian untuk bersosial media, bukan. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Kita jarang nanya sama diri kita sendiri. Sekarang kita scroll, kita dengerin orang yang ngomong pintar-pintar banyak. Kuping kita masuk informasi, mata kita masuk informasi, tapi kita lupa, nggak pernah tanya, apakah bahagia di hati. Kalian mau belajar apapun, mau bisa sosial media apapun, paling penting bijaksana. Coba tanya hatimu, kamu mau melakukan ini semua untuk apa? Kalau kamu nggak bahagia, jangan lakukan. Kamu niru orang lain, kamu capek. Sosial media itu bukan berarti ada yang sosial media misalnya gini ya, dia terinspirasi sama seseorang, orang itu gini, luar biasa, kan, aku pasti bisa, terus dia tiru. Terus dia dihujat dan jelek hasilnya. Ya karena memang di dunia ini nggak ada yang bisa, yang namanya mengcopy pasti kalah sama yang asli. Setuju ya? Jadi jangan tiru. Tapi kamu harus menemukan versi terbaik di dalam dirimu. Apakah aku lakukan ini semua, aku bahagia. Aku jualan produk. Sekarang gini, aku tanya. Kalau kamu upload ini, kamu bahagia nggak? Enggak, kamu tuh cuman happy. Kamu upload misalnya, let's say, foto sama orang terkenal. Kamu happy enggak? Ya happy. Bahagia nggak? Enggak. Tapi yang bisa bikin kamu bahagia adalah ketika kamu tahu bahwa saya upload produk saya, memang hari ini belum menjual. Tapi setidaknya customer saya jadi tahu saya jualan tas, saya di bidang properti. Kalau nanti mereka ada yang percaya, mereka beli sama saya, di situ saya bahagia. Orang mulai percaya sama saya. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita sendiri. Malam hari pas berdoa, sebelum doa, temukan dulu, tanya sama hati, hari ini apa yang aku bisa syukuri.
Lalu kemudian, apa yang aku ingin kerjakan besok? Apa yang sudah aku lakukan sampai sejauh ini? Nggak harus kamu tiru semua loh. Kamu lihat orang lain di Instagram maupun di TikTok, kamu akan panik loh. Mereka tiap hari tiba-tiba luar biasa maju. Kekayaan mereka udah bukan jutaan, ratusan juta, tapi udah miliaran, bahkan triliunan sekarang. Bahkan di usia muda katanya 20-an udah punya triliunan. Kita nontonnya, kita panik. Kayak kemarin waktu gua pas 17 tahun, gua kemana aja ya? Dulu gua umur 12, gua masih main kelereng atau kalau enggak masih pacaran aja di ghosting kali ya gitu. Ini gua ngapain aja selama ini? Ya, panik kan liatin orang lain pada keren-keren. No, it's just a flexing. Coba lihat, semua orang kalau di media sosial pasti akan menampilkan versi terbaiknya. Nggak mungkin mereka tampilin, ya hari ini nggak ada beras gitu, nggak ada. Nggak ada. Terus, ya token mati, gitu nggak ada. Ya kan? Terus kalau nggak minumnya minum ini, apa namanya, minum air kobokan gitu ya, juga nggak ada. Pasti taruhnya yang bagus-bagus, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak bangga sama diri kita sendiri. Kamu harus mulai dari mindsetnya, aku bangga dengan apa yang aku kerjakan sekarang. Aku bersyukur Tuhan kasih aku kerjaan. Kerjaan yang aku kerjakan yang sekarang ini, yang mungkin aku keluhkan, sebenarnya bisa jadi adalah impian orang-orang di sana, di luar sana yang kehilangan pekerjaan. Aku jalani dengan rasa syukur, aku backup. Kalau gajinya kurang, aku nggak marah sama bosku, aku nggak marah sama perusahaanku. Sekarang pekerjaan ini masih ada, aku terima kasih. Pulang, kalau ada waktu, aku coba belajar sosial media. Aku coba belajar seperti kata Kotomi Wong, aku masuk ke TikTok, pasang keranjang, beberapa produk yang bagus-bagus, aku lihat, coba sambil scroll lihat ada barang bagus nggak? Oh, barang ini lagi trending nomor 1 laku. Ya udah aku pasangin. Ternyata benar nyenggol. 2 orang beli, 3 orang beli, 13 orang beli. Ya udah berarti tinggal ditekunin. Kalau udah ada duitnya mendadak kamu orang pintar. Jadi banyak orang yang masih salah nih. Mereka cari guru, terus pas dipraktekin nggak nemu, nggak ada duit, putus asa. Kalau Koko bilang jalanin dulu, kerjain dulu. Nanti kalau udah ketemu duitnya, tiba-tiba kamu orang pintar. Orang itu pasti akan pintar kalau dia udah ketemu duitnya. Kalau belum ada duitnya, malas ngerjainnya. Bu, berapa tahun di dunia properti? Nggak mungkin dari zaman dinosaurus kan? Ya, berapa? 5 tahun. Ya 5 tahun juga udah lumayan ya. Apa yang membuat kamu bertahan 5 tahun? Duit kan? Dulu waktu masuk pertama, gol kan penjualan kan? Makin lama makin pintar kan? Tapi setelah pintar kok sepi lagi penjualannya kan? Berarti waktunya untuk upgrade diri. Tepuk tangan dong buat dia. Ya. Oke, sampai di sini Bu Tanti, saya kembalikan kepada Bu Tanti. Ada satu pertanyaan. Oh, Kak iya Tony. boleh. Melalui Dari link online ya? Slido. Iya, dari Oh, iya. link Slido, dari Kak Ya. Andre Nyoman. Kok saya punya toko fotokopi, modal tidak begitu besar. Bagaimana caranya saya supaya masuk ke era media sosial seperti Tokopedia dan lain-lain? Thank you. Tokonya dia toko fotokopi. Fotokopi. Ya berarti dia sebenarnya lebih kepada jasa dong. Nggak mungkin dong dia toko fotokopi dia jual mesinnya gitu. Jual lah udahlah bangkrut lah udah nggak kelar lah. Kalau jual mesinnya kan bangkrut lah ya. Ya kan? Ya kan dijual murah gitu. Pasangnya salah lagi kan gitu ya. Maksudnya mau harga gitu ya. Harga fotokopinya lebih murah. Tapi tulisannya salah. Dijual murah. Orang kira dia Yes. beli mesin kopinya kan. Iya. Habis lah dia nanti. Jadi artinya dia buka lebih tepatnya jasa berarti Jasa. ya. Bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, aktivitas tiap hari waktu dia fotokopiin punya orang, itu harus segera. Dia upload, kasih tahu orang. Jadi orang tahu. Jadi trafficnya muncul. Yang pasti dong tempat fotokopi yang datang orang mau fotokopi dong. Masa mau Pak jual minuman Pak gitu kan. Oh itu orang yang datang bermasalah dong, bener gak? Cari masalah. Yang datang pasti khusus. Tetapi ada satu kabar yang saya mesti kasih tahu sama dia. Bahwa zaman sekarang berapa persen orang yang masih fotokopi? Masih banyak. Masih banyak. Iya. Oke. Kalau masih banyak, di Jakarta sendiri sudah agak berkurang kan? Iya. Atau ya itu dia. Dia harus siap dengan itu. Harus siap dengan perubahan itu. Dia mesti cari apa yang bisa sekarang orang lebih butuh. Kan memang orang lebih banyak pakai email, pakai yang lain gitu ya. Nah, fotokopi memang masih menjanjikan, tetapi sekali lagi orang harus tahu kalau dia melakukan itu. Satu-satunya jalan adalah waktu dia lagi menjalankan aktivitas sehari-hari, dia nyalain sosial media, dia upload. Entah itu story dia, entah itu apa. Terus sama satu lagi, testimoni klien paling penting. Klien yang sudah selesai dibantu sama dia,
ya. Yes. Mungkin dia bisa kasih diskon. Menurut Kotomi gitu. Kasih aja diskon 10%, tapi ingat minta video testimoni dia. Pak, gimana tadi hari ini? Tapi jangan sampai kliennya salah ngomong ya. Keringet kali aku, panas tempat kau. Pasang AC napa gitu ya kan. Jangan, itu bukan testimoni, itu panjang urusannya. Enggak, Itu bukan. testimoni yang Iya, baik ya, Ko ya. testimoni yang baik. Baik. Menurut Bapak di tempat kami pelayanannya cepatkah? Terus Bapak kenapa mau datang lagi di tempat kami? Nah, kata-kata kalimat yang penting seperti itu yang bisa memancing testimoni yang bagus. Jadi untuk dapetin testimoni yang bagus dari orang, sebenarnya kita juga mesti kasih pertanyaan yang bagus. Nah, pertanyaan yang bagus seperti apa di dalam mendapatkan testimoni? Temukan jawaban selengkapnya dalam Impact Community Part 2 nanti. Oke, baik. Baik, Ya. untuk Kak Andre Nyoman itu jawabannya mungkin nanti kalau mau lebih belajar ya ditaruh di Google Map atau Google Map-nya dikasih hashtag. Sebenarnya bagus. level up Betul. sudah ada pelajarannya. Iya. Nanti boleh japri saya atau di grup nanti saya berikan linknya. Jadi kan kena setiap level up kita ada recordingnya. Jadi yang membutuhkan boleh japri saya supaya nanti saya bisa Iya. kasih linknya nanti bisa dilihat-lihat gitu ya. Jadi mungkin emang kita harus upgrade. Jadi yang jualan properti juga mungkin udah harus nge-live, harus upload juga di Instagram begitu ya. Kok berarti kita harus mengupgrade. Setuju loh gitu ya. tadi tentang apa titik-titik daripada alamat itu. Kenapa banyak orang menjual mimpi tapi lupa jual lokasi. Jadi orang udah, ini daging enak kali Palu Basah di daerah tapi nggak ngomong daerah Kelapa Gading, alamatnya apa, jalan apa, nomor berapa. Orang Kelapa Gading kan segini besarnya. Ya kan dia cuma kasih tahu orang itu enaknya, tapi Google Map-nya nggak dicantumin. Pas orang pengen beli, orang kan udah pengen nih, story-nya udah dapet, pengen action-nya, pengen offer-nya, dia nggak bisa. Zaman dulu kalau kita ingat di TV ya paling sering ya, Yep. wah Mak News enak, tapi di akhirnya lupa, perlu banget lokasi itu. Nggak ada yang salah loh, tetapi maksud saya apa bisa nggak sih lebih bagus kalau bisa sampai tajam banget sampai bagian action terakhir orang mau minta konsultasi interior itu ke siapa. Dan kalau bisa mungkin figur daripada orang yang bisa menjawab langsung itu mesti muncul orang itu. Siapin satu tim gitu ya yang dia selalu ramah jawab gitu kalau ada orang yang bertanya. Itu penting banget. Oh iya, ini jadi saya kepikiran nih, misalkan kan Kotomi bilang Cici ini kan mau Interior. menjual jasa desain interior Iya. ya, Ce. Jadi yang melanjutkan tadi yang Kotomi jelaskan ke kita, Iya. kita main media sosial kan untuk membantu kita untuk branding, tapi yang mau saya tanyakan apakah harus personal branding? Sedangkan kadang kita kan pemalu, kita Iya. introvert, apakah Iya. harus kita menampilkan muka kita? Soalnya kan kadang kita juga insecure gitu, kok aduh aku gendut, aku mukanya nggak cakep, nggak cantik gitu. Apakah harus personal branding seperti Kotomi begitu? Jawabannya gini, gak tentang personal branding itu tentang diri kita. Produk branding juga penting. Produk branding. Kalau kamu nggak jago di personal branding, kamu harus pintar di produk branding. Kalau memang kita nggak bisa kerjain, nggak apa-apa. Ada tim anak muda yang bisa kerjain. Artinya kita mesti pandai mencari tadi di rumus nomor 3, cari orang yang tahu, cari orang yang bisa. Kita konsultasi sama dia, minta dia kalau gue pakai jasa lu berapa, yang gue mau targetnya seperti apa, aku pengen dapat traffic yang seperti apa. Nah, memang kadang-kadang di usia-usia tertentu udah nggak relevan. Tapi kan bukan berarti tadi kan mindsetnya berhenti sampai di situ kan. Cari siapa yang tahu, kerja sama-sama mereka, atau ya kita bayar mereka. Anyway, cara untuk mencari, menemukan, Kotomi tadi udah pesan ya, gak usah buru-buru dealing dulu. Jangan buru-buru, belum apa-apa bayar dulu. Lihat dulu yang kita mau ajak, yang kita incerin ini. Mungkin ini kalimat penutup dari Kotomi ya. Lihat karya bukan kata. Gak usah percaya sama orang itu cuman kata-katanya. Lihat di konten media sosial dia, karya dia sendiri kayak apa. Kalau dia bilang, gue bisa naikin follower sampai berapa ratus ribu, ya, bisa melipat gandakan uang. Kenapa matanya lihat ke kanan, Pak? Gitu ya. Ya kan? Tentunya kita mesti lihat Instagram sendiri dia seperti apa. Dia sendiri konsisten nggak? Uploadannya dia cuma 5, tapi dia bilang, saya bisa membantu jasa consulting untuk menggedekan followernya. Dianya sendiri aja uploadannya cuma 5.
terus kamu kemakan percaya, ya jangan. Ya, kita pokoknya kata kunci di zaman sekarang supaya kamu bisa sukses, satu, lihat karya bukan kata. Kamu lihat orang itu baik apa nggak baik, bukan dari mulutnya perkataan dia. Lihat dari karya yang dia buat, kerjaan yang dia buat seperti apa. Dan kabar baiknya, kamu dengan mudah bisa lihat di Instagram sosial medianya mereka. Bisa lihat di TikToknya mereka, mereka ini konsisten apa enggak. Kalau mereka berubah-berubah, hati-hati sudah. Iya, ada pertanyaan lagi dari onsite ya Ibu. Ya. Pakai mikrofon ya. Boleh, Bapak berdiri, boleh perkenalkan diri. Nama siapa? Gak apa-apa, berdiri. Nama saya Elisa. Elisa, terus? Sebenarnya saya sendiri itu sampai dibilang saya miss TikTok. Sampai saya tuh TikTok Miss saya, TikTok? iya sampai Wow. TikTok saya tuh yang nge-view sampai 5 juta. Wih, Nah, tapi yang Bu, dipermasalahan, Ibu yang depan aja Bu, saya duduk aja Bu. Coba cerita aja Bu. Ya gimana? ya, cuman kendalanya, View sampai 5 juta. iya, cuman Konten atau live-nya? konten. Gi, untung kita 8 juta ya Gi ya. Kalau kita cuma 200.000 malu kali Gi, kita Gi. Ada yang 5 juta nih Gi, oke. Ya, cuman itu saya memang tidak sengaja untuk supaya konten saya rame. Nah, Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Kita belajar ya. Apa kata? Tidak sengajanya 5 juta men. Apalagi kalau disengajain. Ci, boleh incer-incer pitching-pitching lah ya. Ini orang kayaknya cakep nih kalau seperti dia. Ayo lanjut tuh. Iya. Kamu ngapain sampai 5 juta itu? nah waktu Nggak itu mandi lumpur kan? enggak, Oh, waktu iya, itu oke. iseng. Oke. Saya kan memang Kata berikutnya lagi. Apa? Iseng. Kok bingung ya hari gini zaman sekarang cari duit gampang kali ya. Nggak sengaja iseng. Oke lanjut. iya, jadi saya kan termasuk manusia yang suka apa ya, maksudnya kayak lucu gitu. Saya bikinin konten gitu. Nah, Oke. kebetulan 3 tahun yang lalu itu lagi ada di TikTok itu serunya Indonesia Merdeka. Oke. Nah, kebetulan di tempat saya kan selalu ada lomba tuh. Nah, kan saya suka memvideoin yang lucu-lucu gitu loh. Lucu momen. Ya, oke. Iya, Lucu nah, momen. terus saya masukin dong gitu. Saya kaget. Jadi itu kok masuk FYP itu dalam sehari itu bisa sampai 100.000. Saya bingung sendiri. Saya kan nggak sengaja, cuman iseng doang. Kan ini lucu, kayaknya orang-orang lucu boleh deh gitu. Jadi nggak ada niat ini supaya FYP gitu. Memang sebelum-sebelumnya saya sempat 2 juta. Ya kan, sebelum-sebelumnya 2 juta. Tapi Oke. sebelumnya itu 500.000. Dan itu semuanya tuh tidak ada niatan untuk menjadi FYP. Ya itu yang kembali kali karena saya manusia iseng ya, yang suka kalau lucu gue video ini gitu loh. Oke. Nah jadi waktu yang 2 juta itu saya iseng videoin pas lagi rame-ramenya Citayam Fashion Week. Oke. Nah kebetulan kan di other jobnya aku kan orang asuransi, ya kan, Oke. selain properti. Oke. Dan itu deket sama kantor. Saya Oke. videoin dong. Dia itu 2 juta. Hmm. Nah sebelum 2 juta saya masuk 500.000 itu kontennya Bu Heni. Hmm. Bu Heni yang tentang ceritanya, temanya tentang ketulusan. Oke. Jadilah orang tulus. Nah itu tuh ini bagus nih, kayak lagi ngalamin nih, saya lagi kayak susah banget nih jadi orang tulus tuh dimanfaatin mulu gitu kan. Nah itu waktu itu Bu Heni belum punya TikTok. Dan Bu Heni belum ada ICI, belum ada apa. Karena kan saya masukin, jadi video ini yang kayak gini. Pasti biasanya ada sayanya biasanya. Kan saya agak pick me ya. Yang oke. gitu. Nah terus itu 500.000. Oke. Nah tapi begitu saya masukin konten produknya saya, yang Oke. nge-view-nya dikit. Oke. Jadi gimana gitu. Jadi saya bingung, Iya. ini apa ya. Tapi ternyata setelah saya lihat di TikToknya saya kan, ternyata followernya saya tuh sukanya konten-konten saya yang tentang motivasi. Oke. Dan yang lucu. Nah, untuk jaga konsisten saya jadi agak kebingungan di sini adalah personal branding saya kan hilang kan. Saya kan seorang agent properti dan agent asuransi. Nah, Oke. itu yang kenapa saya mau ikut hari ini, saya mau bikinin personal branding saya. Ketika orang mau tahu mau bikin punya asuransi, oh iya, cari dia gitu. Ketika mereka mau jual atau mau beli rumah, cari saya. Oke. Nah, itu yang saya pingin tahu tuh gimana sih caranya gitu. Sedangkan saya untuk bikin konten iseng aja tuh, saya suka iseng kok rame ya. Oke. Ketika saya bikin konten yang serius,
yang nge-like-nya dikit. Oke. Nah itu yang kendala di saya tuh itu tuh loh kok. Oke. Makasih. Oke. Pertanyaan di penghujung perlu dijawab. Kalau perlu dijawab, tepuk tangan. Kalau nggak perlu dijawab, ya sudahlah ya. Karena ini pertanyaan yang sangat-sangat challenging banget. Buat saya begini, ya. Thank you. Pertanyaannya bagus banget. Buat teman-teman semua, waktu tadi dia ngomong, waktu dulu dia upload, dia punya hati, tulusnya dia adalah jadi pribadi yang bermanfaat. Dia pengen konten dia itu adalah hiburan. Dia merasa terhibur. Hiburan itu disukai sama semua orang. Jadi waktu dia buat, dia upload itu tujuan dia adalah sampai pesannya kepada orang adalah menghibur. Jadi orang senang. Oke? Yang lihat senang. Tapi kenapa sekarang giliran ini sampai dapat jutaan view? Oke, juta. Tapi giliran upload produk ataupun upload dia punya insurance langsung turun nggak karu-karuan. Karena ini sudah ada yang namanya kepentingan. Orang nggak suka sama yang namanya kepentingan. Terus gimana dong Koko, kan saya agen asuransi, saya mau jualan asuransi, ya kan? Orang sekali lihat ini langsung, jualan. Gitu, pakai melet lagi. Ya kan? Repot orang sekarang ya. Nama kamu siapa? Elisa. Elisa, asuransi bukan tentang personal branding di media sosial. Tommy kasih tahu rahasianya ya. Asuransi itu ditemukan personal brandingnya di bangku rumah sakit. Elisa datang ke rumah sakit, di situ ada orang-orang yang lagi duduk, ada yang sedih, kamu cuma kasih dia tisu, duduk di sebelah dia, biarkan dia bercerita, dengarkan dia, segala sesuatunya baik-baik aja, kamu doain dia, itu personal branding. Manusia itu butuh feeling. Mungkin saat itu belum terjadi closingan, belum terjadi penjualan. Bilang, aku hanya ingin bersahabat sama kamu, aku hanya ingin mendoakan kamu. Personal brandingmu dimulai dari rumah sakit. Asuransi nggak jauh-jauh dari rumah sakit. Ketika orang sudah mengalami sakit, itu dia butuh teman. Personal branding itu adalah apa yang orang ngomong tentang dirimu saat kamu nggak ada. Saat kamu keluar dari ruangan ini, satu ruangan ini gosipin kamu, itu personal brandingmu. Jadi kamu harus masuk ke dalam feeling kalau kamu mau masuk di situ. Orang itu akan selalu mengingat kebaikan orang yang berbuat sesuatu yang baik dalam hidup dia. People will always remember how you make them feel. Jadi kamu harus masuk di posisi feeling ini. Kalau terus kaitannya sama media sosial saya apa Koko? Buat media sosialmu tetap lucu, kamu dikenal sebagai katakanlah Miss Pirang TikTok. Nggak apa-apa, julukan apapun itu biarkan saja, market yang menentukan. Kenapa? Karena di ayat Alkitab ada dikatakan biarlah pujian itu datang dari mulut orang lain bukan dari mulutmu sendiri. Jadi izinkan apapun yang orang stigma tentang dirimu, tentang di dunia media sosial ini, biarkan saja berkembang, fokus saja ke hiburan, live-nya kamu boleh kasih tahu kalau kamu jualan asuransi dan sebagainya, tapi kalau bisa di kontenmu jangan. Tetap hibur sampai kamu dapetin jutaan view, ini rahasianya. Di sini puncaknya ya teman-teman, ketika sudah dapat jutaan views, kabar baiknya, saya nggak jualan asuransi loh. Tapi kenapa ya sekarang saya baru ke mall, baru ke rumah sakit, ada yang bilang, Ci Elisa, mau foto dong. Kenapa? Karena saya punya personal branding sudah masuk. Banyak orang suka sama saya. Ketika orang suka sama saya, apapun yang saya jual bisa laku. Jadi perkuat supaya orang banyak kenal. Banyak orang itu belum kenal kamu. Perkuat aja terus sampai orang kenal kamu. Kalau orang udah kenal, produk apapun yang kamu jual pasti laku. Contoh Bu Heni, kenapa dia jual baju lebih laku daripada kita yang jual baju? Karena orang udah kenal dia. Orang tahu integritasnya dia. Orang tahu dia banyak memberkati orang. Orang tahu dia baik, maka dia bisa. Kalau dia langsung masuk posisi bukan sebagai seorang hamba Tuhan, tapi dia langsung jualan di konten media sosial dia, saya pikir nggak segampang itu. Jadi jawabannya adalah lanjutkan. Kamu punya konten menghibur orang, kabar baiknya, hiburan menduduki posisi nomor 1 di dunia jagat raya media sosial.
Mau di TikTok maupun di Instagram, orang semua suka terhibur. Pas udah pulang kerja, masa buka medsos, buka Instagram, buka TikTok, cara menghitung matematika sin cos tangen. Ya siapa yang mau lihat scroll, nggak ada yang mau. Kok ini saya manfaat, nggak ada yang mau. Orang udah capek, habis diomelin bos, habis di ghosting pacar, harusnya kan dia nonton sesuatu yang lucu dong. Dia pasti cari lucu, jadi lanjutin. Nomor 1, hiburan. Nomor 2, motivasi. Nomor 3, inspirasi. Masak-masak, cara masak, rahasia ibu mertua. Mertua kalau bisa dikorek, dia punya lemarinya, cari rahasianya apa, bongkar di sosial media, ya kan? Nomor 4 baru edukasi. Jadi lanjut kalau Koko bilang, sampai orang senang sama kamu, begitu mereka kenal kamu, maka mereka mau untuk tertarik kenal kamu, itu bikin kamu nanti jangan-jangan suatu saat kamu kemana orang udah bilang, Elisa sebentar dong aku mau ngobrol sama kamu. Nah itu lebih enak. Iya itu dia. Apa FYP? Oh iya tuh kan kalau udah terkenal sama ada duitnya aja pada tahu semua ya. Ya udah, oke. Oke. Terima kasih Oh ya, terima kasih ya buat waktunya Terima semua kasih, yang sudah luangin waktu juga di sini, juga yang teman-teman di dunia online. Jadi pasti ada kesempatan lain kita bisa jumpa. Kotomi saya pikir ini ya, orang-orang bisa ini ya, apa namanya? Iya, Di bisa. online bisa ya. Iya, scan itu link ya. slide-nya Kalau ada bisa. pertanyaan lain nggak apa-apa, bisa di komennya media sosial Kotomi juga.